Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmad. Kali ini saya berada di suatu tempat masjid yang unik dan bersejarah. Tepatnya di Jalan Menara, Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Selamat menyaksikan. Pemirsa, Masjid Menara Kudus tergolong berbeda dengan masjid pada umumnya, terutama pada desain arsitektur menara. Pada masjid kebanyakan, menara dibuat layaknya tugu seperti biasa. Namun, menara Masjid Peninggalan Sunan Kudus ini didesain seperti bangunan candi. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu. Hal ini dapat dilihat pada struktur dan bentuk atap berupa tumpang bersusun tiga. Sementara bangunan menara masjid menyerupai Candi Jago yang merupakan peninggalan Raja Singosari Wisnuwardana. Rupanya menara masjid bukan satu-satunya yang menyerupai bangunan candi. Pintu gerbang Masjid Menara Kudus juga didesain menyerupai Candi Belah atau Candi Bentang. Sementara dua daun pintu terbuat kembar sebagai totalitas tradisi seni Kori Agung atau Padu Raksa. Pemirsa, usia masjid ini sudah hampir 500 tahun lebih. Prasasti yang ada di atas mihrab berangka tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds. Kata ini merujuk kota suci di Palestina yang bernama Al-Quds atau juga dikenal Yerusalem. Nama Al-Quds yang kemudian diucapkan sebagai Kudus ini dipilih Sunan Kudus untuk mengobati kerinduannya terhadap tanah kelahirannya. Pasalnya, Sunan Kudus atau Ja'far Shiddiq dilahirkan di Al-Quds, Palestina sekitar tahun 1500-an. Pemirsa, meski secara umum bangunan Masjid Menara Kudus kental aroma Hindu, namun secara ornamen masjid sangat kental dengan unsur-unsur Arab dan Islam. Ornamen berunsur Arab dan Islam salah satunya dapat ditemukan di padasan atau bak air yang terletak di samping bangunan masjid. Padasan itu terbuat dari susunan bata merah tanpa diplester. Di bagian bawah terdapat ornamen pola anyaman simpul dengan bahan batu yang berwarna putih. Ornamen tersebut mengisi panil-panil pada bagian dinding dengan jumlah 18 buah. Pola ornamen simpul ini dapat ditemukan di sejumlah tempat seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Mantingan di Jepara.
Meski merupakan bangunan masjid, rupanya tetap ada mitos yang berhembus dan diyakini hingga saat ini. Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa raja milik Sunan Kudus yang disebut dengan Raja Kalacakra. Konon, Raja Kalacakra ini ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju komplek masjid. Adapun tujuan penanaman Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus itu untuk melemahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat. Hingga kini, mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat. Bahkan akibat dari mitos itu, sangat jarang pejabat yang berkunjung ke masjid ini. Pasalnya, ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat dan berziarah ke makam Sunan Kudus, mereka akan kehilangan kekuasaan. Sehingga para pejabat yang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain tanpa melewati pintu gerbang yang di Raja Kalacakra. Pemirsa, kita dapat melihat dalamnya masjid. Suasana dalamnya masjid kental dengan nuansa Hindu, karena di dalamnya ada bangunan yang berupa mimbar dan mihrab yang sangat bercorak dengan gaya Arab dan bercorak gaya Hindu. Pemirsa, selain sebagai masjid dan tempat ibadah, Masjid Menara Kudus juga sering dijadikan tempat untuk berziarah ke makam Sunan Kudus. Selain Sunan Kudus, di pemakaman yang terletak di bagian belakang komplek juga terdapat makam beberapa orang yang merupakan keluarga Sunan. Adapun ziarah makam Sunan Kudus bisa dilakukan setiap hari mulai pukul 5 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Mari sama-sama dengarkan bincang-bincang saya bersama dengan Pak Ustadz Denny Nur Hakim, pengurus Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, pengurus Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, Bapak Ustadz Denny Nur Hakim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bapak. Gimana Bapak, sehat? Ya, alhamdulillah masih bisa bertahan sampai dengan saat ini. Oke. Alhamdulillah Pak Ustadz, masjid ini menurut sejarah cukup tercatat sebagai masjid yang terbesar dan sekaligus masjid idola bagi masyarakat. Bagaimana Pak Ustadz sejarah masjid ini, tahun berapa didirikan dan oleh siapa Pak Ustadz? Jadi begini Bapak, sebenarnya Masjid Al-Aqsa Menara Kudus ini ya, itu tidak lepas dari peran dari seorang tokoh ya, penyebar agama Islam pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ya, beliau yang bernama Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus ya, beliau mendirikan masjid ini sebagai pusat penyebaran agama Islam. Nah, bukan hanya masjid ini saja yang beliau dirikan, tetapi beliau juga lah yang memberikan nama kota atau daerah sini ini bernama Kudus. Kudus ya. Hal ini bisa kita dapati pada sebuah batu prasasti ya, yang terletak di atas mihrab pengimaman di atas tersebut, mihrab masjid ya. ini Pak Ustadz Ya.
Itu ada 4 poin penting Bapak. Pertama itu adalah pemberian nama masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus, yakni Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa. Yang kedua itu adalah pemberian nama tempat di mana masjid itu didirikan, yakni Al-Quds, yang sekarang menjadi Kudus. Yang ketiga adalah tanggal pendirian dari masjid tersebut, yakni tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah, 956. atau jika dikonversi ke tahun Masehi, kira-kira tanggal 23 Agustus tahun 1549. Jadi masuk abad ke pertengahan abad ke-16. pertengahan abad ke-16. Ya. Dan poin keempat itu adalah nama pendirinya, yakni Ja'far Shadiq atau yang Ja'far lebih Shadiq. dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Subhanallah, luar biasa pemirsa, betapa agungnya seorang sunan yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Salah satunya di kota Kudus ini. Pak Ustadz, banyak hal yang mungkin dapat kita ketahui bahwa perjalanan hidup dari Baginda Sunan Kudus ini yang cukup dikenal Pak Ustadz. Mengapa ini Kudus jadi salah satu basis yang diambil oleh Kanjeng Sunan ini Pak Ustadz? Jadi begini Bapak ya, dulu ya, yang kalau kita amati sebenarnya di mana tempat daerah sini yang sebelum ada ajaran agama Islam, ya, agama Islam yang sebelum masuk ke sini itu, dulu di sini mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu, mayoritas ya? Mayoritas Pak. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa Islam itu ya, agama Islam itu dulu sepertinya kayaknya belum masuk, kecuali hanya rombongan dari Kiai Telingsing. Kiai Telingsing. Ya. Siapa itu Pak Ustadz? Kiai Telingsing itu menurut dari cerita beliau salah satu rombongan dari Laksamana Cheng Ho yang dulu waktu melakukan titian muhibah ke Nusantara. Gitu, Pak. Nah, setelah kedatangan dari Sunan Kudus lah Islam berkembang dengan pesat di sini. Nah, sebenarnya yang menarik itu adalah strategi yang dipergunakan oleh Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam, Bapak. Strateginya apa itu Pak Jadi Ustadz? beliau lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan budaya. Hal ini bisa terlihat dari arsitektur dari masjid ini, Dan mayoritas pada saat itu adalah umat masyarakat yang beragama Hindu. Ya? betul. Jadi salah satunya itu tadi Pak ya, dari bangunan masjid yang menggunakan atap bertingkat itu, bersusun itu. Terus ada juga seperti kayak pembatasan wilayah, maksudnya halaman masjid ataupun dengan yang lain untuk membedakan antara yang bebas dikunjungi oleh siapa saja ataupun yang tidak boleh dikunjungi oleh siapa saja. Masjid, ya. Terus juga beliau mendirikan sebuah bangunan yang bernama untuk tempat mengumandangkan azan, ya. Sebuah bangunan di sebelah Menara, timur ya? masjid yang sekarang dikenal dengan sebutan menara itu juga menggunakan arsitektur lokal, Bapak. Tempat yang kita berdiri ini masjid yang didirikan oleh beliau. Iya, benar Bapak. Jadi kita di sini berdiri ini persis berada di tengah-tengah di dalam ruangan masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus ya. Jadi dulu Sunan Kudus mendirikan masjidnya tidak sebesar sekarang, Pak. Terkenal dengan menaranya ya Pak Ustadz ya. Menara. Jadi gini Pak, masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus itu tidak sebesar sekarang, tetapi awalnya. sangat kecil. Awalnya ya, dikarenakan pada waktu itu masih pemeluk agama Islam ataupun jamaah dari masjid dari Sunan Kudus itu masih sangat sedikit. Hal ini bisa kita saksikan batas masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus ya Pak ya, dari mihrab pengimaman ini sampai dengan gapura yang ada di sini, Bapak. Mihrabnya sini Pak Ustadz ya. Nah ini. Jadi mihrab ini asli ya Pak Ustadz awalnya ya? Mihrab ini asli, cuman Asli. kalau yang di bagian dalam sini sudah direnov diperbaiki, ya? sudah direnov gitu ya. Terus batas sampai ke timurnya itu Sampai ke adalah timur. gapura ini, Pak. Gapura ini. Gapura ini. Ini. Iya, Pak. Ini yang asli Ya, juga Pak Ustadz jadi ya. gapura ini sebagai Setelah pintu masuk ke dalam ruangan masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. awalnya.
pokok utamanya ya Pak Ustadz. Iya, Jadi Pak. setelah ini sana pengembangan. Yang sebelah timurnya adalah pengembangan. Pengembangan ya. Iya. Selain mihrab yang asli, apalagi nih Pak Ustadz? Ya ini tadi Pak, gapura, gapura, terus ada bangunan menara. Tiang-tiangnya ini Tiang-tiang ini sudah mengalami renovasi sudah juga. renovasi ya. Dan menara itu yang paling pokok mungkin yang memang masih asli sekali Pak Ustadz ya. Iya Bapak, jadi bangunan menara itu masih asli, tidak pernah dibongkar secara utuh ya Pak ya. Cuman ada beberapa bagian dari batu bata yang di tubuh menara itu sudah mengalami pergantian begitu. Dikarenakan kondisi batu batanya itu sudah cukup Pak rapuh. Ustadz, mungkin pencinta channel YouTube Soeharto Asmar ingin tahu nih Pak Ustadz, di dalam menara itu sebenarnya ada apa itu Pak Ustadz? Di dalam menara itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak Pak. ada apa-apa. Yang ada hanya sebuah tangga untuk naik ke atas, untuk petugasnya mengumandangkan azan pada saat itu karena tidak ada pengeras suara ya. Betul Pak Bapak. Pak Ustadz, selain tadi menara, kemudian pintu awal yang dibangun oleh Kanjeng Sunan, ditambah mihrab yang sudah sekarang direnovasi, ada hal-hal lain yang unik Pak Ustadz di dalam masjid ini? Untuk hal unik ya, kalau di dalam masjid sebetulnya Kemudian kalau kita lihat bawah teras ini sudah mengalami renovasi. Renovasi ya. Jadi kalau dulu tidak menggunakan ubin yang dari semen, tetapi menggunakan ubin dari terakota. Baik. Nah, sebenarnya yang menarik itu bukan hanya dari bangunan masjid aja Pak, tetapi adalah ajaran-ajaran dari Sunan Kudus. Sunan Kudus ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa beliau itu dalam menyebarkan agama Islam lebih banyak menggunakan pendekatan budaya. Nah, selain dari penggunaan arsitektur lokal yang dipergunakan oleh Sunan Kudus dalam mendirikan masjid, ya, beliau juga dulu itu tidak menyembelih sapi, Bapak. Tidak menyembelih sapi. Ya. Karena apa itu, Pak Ustaz? Karena begini, Bapak. Dalam ajaran yang masyarakat Hindu, ya, sapi itu adalah hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan. Bahkan ada beberapa sekte dalam agama Hindu itu yang menyembah sapi sebagai sesembahannya. Subhanallah. Jadi betul-betul Kanjeng Sunan itu menghargai betul ya. Betul, Bapak. Toleransi beragama pada saat itu Idul ya. Kurban atau Idul Adha, beliau menyembelih seekor kerbau sebagai penggantinya sapi tadi. Subhanallah. Dan alhamdulillah, alhamdulillah masyarakat di Kudus bisa dikatakan sekitar sampai sekarang Pak ya. Sekarang ya. Itu tidak menyembelih sapi. Tidak menyembelih sapi. Sehingga dari ajaran ya, beliau masih meneruskan mereka masih meneruskan ajaran dari Sunan Kudus untuk tidak menyembelih sapi, Pak. Iya. Sehingga menjadi suatu trademark kuliner bagi masyarakat Kudus, yakni dengan adanya soto kerbau dan sate kerbau. Soto Kudusnya dengan soto kerbau dan sate kerbau. Soto kerbau. Ya pemirsa, salah satu kuliner yang berada di Kota Kudus. Mengapa? Nah, Pak Ustadz telah menjelaskan dagingnya itu daging kerbau. Apa yang sudah disampaikan merupakan satu petunjuk bahwa kita menghargai toleransi beragama pada saat itu. Pemirsa, banyak hal lain. Selain apa yang disebutkan tadi, mungkin Pak Ustadz akan menyampaikan hal-hal tertentu yang keterkaitan dengan keunikan dari Masjid Kudus di Kota Kudus ini. Ada lagi Pak Ustadz? Selain itu juga Pak ya, sebenarnya peninggalan atau tradisi yang dari zaman Sunan Kudus yang sampai sekarang masih dilaksanakan itu adalah pengumuman tentang kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan. Iya. Sampai sekarang masih dibudayakan. Sampai sekarang masih kita laksanakan. Bagaimana itu maksudnya Pak Ustadz? Jadi begini Bapak, pada akhir bulan Sya'ban, Sunan Kudus itu beliau sudah melakukan perhitungan ya, melakukan perhitungan untuk menentukan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan gitu Pak. Dan pada akhir bulan Sya'ban itu beliau mengumpulkan masyarakat ya, ini dengan cara menabuh beduk yang di atas menara. Terus setelah masyarakat berkumpul, barulah beliau menyampaikan pengumuman tersebut. Nah, kalau dahulu beliau menyampaikan pengumuman tersebut dengan secara lisan, karena sekarang ini sudah modern, ya, teknologi sudah berkembang, untuk penabuhan beduknya masih tetap kita lakukan. Budaya itu ya? Ya, terus penyampaian informasi atau pengumuman kepada masyarakat
tidak dengan lisan tetapi dengan tulisan. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih kita Luar lakukan. biasa. Terus beduk itu sekarang ada di mana Pak Ustadz? Nah, karena beduk itu sudah usianya ratusan tahun Pak ya, otomatis kemampuan atau daya tahan dari suatu barang itu pasti tidak akan bertahan lama. Apalagi sekarang sudah hampir 500 tahun. 500 tahun ya. Jadi beduk itu kalau kita perkirakan mungkin sudah tidak dipergunakan lagi ya, dan kita ganti dengan yang baru begitu, Pak. Oh, Ustadz, ini kan ada beberapa benda-benda yang ada di dalam ini. Nah, saya tidak melihat adanya mihrab. Ada sebelah mana mihrab? Mihrab untuk khatib ya, pada sholat Jumat ini berada di sebelah. Kita lihat pemirsa, ini mihrab utara sini, Bapak. Oke. Nah, ini adalah salah satu mihrab yang ada di Masjid Aqsa di Menara Kudus. Ini asli Pak Ustadz ya, artinya awalnya memang ada di sini. Jujur saya tidak berani untuk mengatakan apakah ini asli dari zamannya Sunan Kudus atau tidak. Tempatnya. Tetapi ini yang kalau kita ketahui bahwa awalnya seperti. Kalau awalnya saya tidak berani memastikan, Bapak. Oke, baik. Tapi yang jelas kondisi seperti hal kayak gini sebenarnya sudah satu abad lama, 100 tahunan begitu Pak ya. Iya. Sudah seperti ini ya. Ini dipergunakan sebagai mimbar oleh khatib untuk melakukan sholat Jumat. Sekarang ya. Terus untuk pelaksanaan sholat Jumat itu muazimnya, azannya kan ada seperti Sang Cipta Rasa 7 muazim, kemudian Dok Jumeneng ada 4 muazim. Nah, kalau di sini berapa nih Pak Ustadz? Itu yang susah Bapak. Ada yang ada jadi yang kalau satu mungkin ya Pak Ustadz ya. Kalau saya dengar sih suaranya memang ada 2. Ada 2 ya. Yang saya dengar itu seperti itu. Jadi masing-masing ya budaya dan cara. Yang penting Rasulullah ya menganjurkan hal-hal yang baik untuk pelaksanaan. Pak Ustadz, kita lihat jendela atau pintu. Nah, ini bagaimana pintu dan jendela ini Pak Ustadz nih? Ini kan ada pintu. Ini apa masih bangunan asli atau bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau dulu Pak ya, kalau dulu itu bahwa pintunya memang lebih banyak di sebelah utara dan selatan gitu Pak ya. Karena ini sebagai tempat sirkulasi. Ya, agar para jamaah itu tidak berdesak-desakan seperti itu. Memang nah, benar. Selain itu juga dengan banyaknya pintu ini sebenarnya untuk menyambung saf yang ada di sebelah, baik untuk di Pawestren mungkin ataupun yang ada di Serambi sebelah selatan gitu. Kebanyakan umumnya Pak Ustadz ya. Itu kan pintu-pintu pada zaman Sunan hanya sebatas dahi gitu ya. Itu menandakan kepatuhan kita. Kenapa di Sunan Kudus ini pintunya umum seperti pintu biasa ini Pak Ustadz? Mungkin ada semacam. Jadi begini Bapak, kalau kita amati sebenarnya untuk model pintu yang sekarang ini ya, model pintu yang ini sebenarnya lebih ke zaman kolonial Bapak. Zaman kolonial. Iya, zaman kolonial yang mungkin sekitar 100 tahunan yang lalu gitu. Sama seperti dengan adanya jendela yang seperti ini. Terus dengan adanya aksesoris seperti kayak kaca sebagai bantuan untuk lighting, ini juga menandakan bahwa pada zaman kolonial Ustadz ya. Jadi Subhanallah. Kaca-kaca seperti ini kan sebenarnya dulu sekitar tahun 30-an begitu Bapak. Betul. Yang mana sekarang di Indonesia sudah tidak ada lagi. Ya. Pak Ustadz, ini kan ada pintu, ada jendela. Kemudian kalau boleh tahu, ini ada hal yang unik nih Pak Ustadz. Apa ini? Apa memang asli dari bendera kalau tidak salah atau simbol-simbol dari zaman Sunan pada waktu itu? Ini memang kalau di kanan kiri dari mimbar khatib ini Pak ya, mimbar yang ada di sini, ini di kanan kirinya memang dipasang 2 bilah tombak. Dan tombak tersebut memang peninggalan dari Sunan Kudus. Sementara kayak benderanya itu memang seperti kayak panji-panji dari Sunan Kudus waktu itu. Kalau dilihat dari bentuk, ini kemungkinan dari masanya dan sudah ratusan tahun Pak Ustadz ya. Iya Bapak, seperti itu Bapak. Ada pemirsa, memang keunikan yang luar biasa, banyak simbol-simbol yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, keterkaitan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kudus ini.
Pak Ustadz, ini di komplek ini kan banyak pemakaman nih Pak Ustadz ya. Salah satunya adalah pemakaman Kanjeng Sunan. Nah, pemakaman Kanjeng Sunan ini bisa disampaikan Pak Ustadz bagaimana ini kisahnya ke Sunan? Ya, ada beberapa Sunan yang masjidnya ada di sini tetapi ada di tempat lain. Katanya Sunan di dalam satu komplek nih. Apa memang pada waktu itu Kanjeng Sunan tempat tinggalnya di sekitar ini Pak Ustadz? Jadi mengenai kenapa makam dari Sunan Kudus beserta para pengikutnya ada di sebelah masjid barat dari masjid gitu Pak ya. Jadi memang sebenarnya ini kondisi seperti itu sebenarnya tidak berubah atau tidak berbeda jauh dengan di tempat-tempat lain. Yang mana dulu itu kalau di masjid-masjid kuno itu pasti di dekatnya itu pasti ada makam-makam kuno juga. Minimal dari makam-makam para pengurus ataupun para pendiri masjid tersebut. Hal tersebut sama kita dapati atau dapat kita jumpai di sini, yang mana di sebelah barat dari masjid ini ada area pemakaman yang mana yang dimakamkan di area tersebut itu selain dari Sunan Kudus ada juga dari keluarga dari Sunan Kudus beserta para pengikutnya. Subhanallah. Jadi seperti kayak makam yang kuno-kuno dan tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang lain, memang ada pembatasan wilayah ya. Memang ada pembatasan wilayah ataupun yang melindungi dari makam tersebut ya, seperti yang kalau kita kenal dengan sebutan nama cungkup gitu Pak. Cungkup ya, Ustaz ya. Seperti yang kita dapati di sini makam dari Sunan Kudus memang berada di dalam cungkup. Dalam cungkup. Yang mana kan sekelilingnya itu dikelilingi oleh sebuah tembok ya. Terus hanya ada pintu di sebuah pintu ya sebagai untuk sirkulasi masuk ke dalam itu. Subhanallah. Nah, itu ada beberapa alasan Bapak. Jadi alasannya salah satunya itu adalah untuk menghindari agar jangan sampai para peziarah ya atau pengunjung itu berbuat yang tidak kita inginkan, yang dapat merubah keimanan mereka. Karena kalau kita amati sebenarnya masyarakat Indonesia ini sebenarnya bisa dikatakan kepo Pak ya. Sorry kalau maaf saya mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena keingin-tahunan dari masyarakat Indonesia itu sangat tinggi. Dan mereka juga sangat penasaran. Sehingga memang ya itu tadi makam dari Sunan Kudus memang harus dilindungi itu untuk tidak merusak keimanan dari para pengunjung ataupun peziarah. Pemirsa, luar biasa betul apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ketika para pengunjung hadir di sini, 1 rupiah pun tidak ada uang yang diminta, tetapi keikhlasan para pengunjung sebagai sedekah. Karena cagar budaya yang dilestarikan ini adalah cagar budaya peninggalan betul-betul dari zaman keislaman Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, kan selain makam dan sebagainya ada pintu gerbang nih Pak Ustadz di depan. Apa benar ini? Konon kabarnya ketika ada satu pintu ya, jamaah masuk itu ada yang dilarang. Namanya pintu apa dan apa sebabnya itu Pak Ustadz? Saya mau bercerita agak susah Bapak. Iya Pak Ustadz. Jadi memang benar ada sebuah pintu yang ditakuti oleh para pejabat Pak ya. Hal tersebut dikarenakan jikalau ada pejabat yang lewat melalui pintu tersebut, dia menghindar dari pintu itu ya. Khawatirnya mereka akan longsor. Lengser maksudnya, sorry bukan longsor. Jadi sebenarnya begini Bapak, waktu itu memang seperti pada kebanyakan Pak ya, sebenarnya gapura yang besar itu sebenarnya adalah sebagai pintu sirkulasi ya. Namanya pintu apa Pak Ustadz? Sebentar dulu Pak. Pintu tersebut pintu tersebut memang sebenarnya dari dahulu menjadikan pintu sirkulasi atau keluar masuk dari para tamu yang akan menemui dari Sunan Kudus kan gitu. Nah, pada waktu tersebut memang bisa dikatakan bahwa hubungan antara murid-murid dari Sunan Kudus itu ada yang kurang akur begitu, dikarenakan ya biasa kalau pada masa tersebut memang seperti kayak kekuasaan, berebutan kekuasaan gitu Pak. Jadi kebetulan pada waktu itu sebenarnya pintu tersebut memang dipergunakan oleh Sunan Kudus ya. Dipasangi sebuah raja ya.
yang mana jikalau ada orang yang lewat dengan penuh yang lebih banyak menyombongkan keangkuhan, kekuasaan dan modal pangkat juga ataupun dan apa sebagainya, insya Allah luntur begitu. Nah, subhanallah. Dan itu memang terasa dan pernah dirasakan seperti itu oleh pengunjung-pengunjung yang sifatnya yang apa Pak Ustadz sampaikan ya. Hingga saat ini memang ditakuti sekali itu Pak Ustadz. Kalau saya sebenarnya saya karomanya mungkin ya, memang sampai dengan saat ini masih banyak pejabat-pejabat yang takut lewat menghindar ya dari pintu. Tetapi itu, ya. Ada beberapa contoh ya, orang-orang ya termasuk seperti kayak pejabat ataupun apa yang melalui pintu situ. Mereka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Ya. Karena apa? Karena ini kita kembalikan lagi ya. Mungkin sugesti kali Pak Ustadz ya. Enggak. Ada satu pesan moral yang memang. Jadi intinya pada waktu itu sebenarnya kan gapura tersebut memang untuk memang dipasang itu tersebut agar masyarakat yang senang menyombongkan kekuasaan, harta dan pangkat itu akan lengser. Betul kan gitu Pak. Nah, tapi pada saat setelah beratus tahun yang lewat, setelah zamannya Sunan Kudus, raja tersebut diambil. Kalau menurut ceritanya seperti itu. Subhanallah. Pesannya. Tetapi ketakutan dari masyarakat sampai sekarang masih terasa. Nah, tapi kalau kita kembalikan lagi, ada beberapa contoh yang tidak berakibat fatal pada para pejabat. Ada yang tetap bahkan pangkatnya lebih naik gitu. Ya ini secara tidak langsung menyampaikan kepada masyarakat bahwa manusia itu tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh takabur, entah itu juga tidak boleh memamerkan baik itu dari harta, pangkat ataupun jabatan. Itu seperti itu. Suatu pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan. Jadi satu pintu yang memang apa yang disampaikan itu memang betul. Bahwa agama tidak mengajarkan kesombongan, keangkuhan. Bahkan satu nilai mutlak yang diberikan oleh Kanjeng Sunan apabila mereka melakukan hal-hal yang di luar batas, mereka akan diberikan satu sanksi. Dan memang Allah juga tidak mau orang-orang seperti itu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ngomong-ngomong nih, jamaah kita nih kalau menampung di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus ini berapa sih Pak Ustadz jumlahnya? Kurang lebih nih. Kurang lebih 2.500 jamaah. Terus jamaah laki dan perempuan. Artinya bisa ada terpisah kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri dan sebagainya. Kalau seperti kayak sholat Jumat Pak ya, sholat Jumat itu kalau di sini lebih banyak jamaah laki-laki gitu Pak. Yang perempuan mungkin hanya beberapa orang saja. Ya. Tetapi dari jumlah jamaah yang bisa tertampung di area masjid sini, baik dari ruangan utama sampai ke serambi itu kurang lebih 2.500 jamaah ya. Itu belum juga yang terhitung sampai di halaman-halaman begitu Pak. Terus sirkulasi tiap hari jamaah yang hadir nih ke makam dan sebagainya itu kalau para pengunjung atau penziarah itu yang rata-rata perharinya antara 2.000-an orang begitu. 2.000-an. Jadi tidak selamanya pengunjung itu ramai, tapi ini hanya kebetulan pada saat ini ya memang menjelang bulan puasa menjelang puasa sehingga lebih banyak pengunjung daripada hari biasa. Rasanya tidak abdul pemirsa apabila kita tidak pernah tahu perjalanan sejarah para wali, salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kudus yang insya Allah mudah-mudahan betul-betul memberikan satu pesan pada kita, memberikan hal yang terbaik ya dalam perjalanan Islam kita. Baik Pak Ustadz, mungkin ada pesan yang perlu disampaikan untuk para pemirsa dan sekaligus oleh umat Islam keterkaitan dengan keberadaan satu perjalanan Kanjeng Sunan Kudus dengan simbol-simbol menara yang berada di Masjid Al-Aqsa ini Pak Ustadz. Ya kalau pesan dari kita sih sebenarnya adalah kita jangan sampai melupakan sejarah dari leluhur kita pada waktu itu. Jadi kita tetap harus menjaga dan menjunjung tinggi apa-apa yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Tentunya dengan hal-hal yang baik gitu Bapak.
Baik. ajaran dari leluhur kita itu. Oke, ya. Baik pemirsa, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz keterkaitan dengan Masjid Menara Al-Aqsa Kudus yang berada di kota Kudus ini. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Saya ucapkan Allahumma afiq kalamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.